Baiklah, selamat siang. Hari ini kita akan memaparkan cara menampilkan data penganggaran pada SIMDA keuangan dalam pivot table Excel. Setelah kemarin kita menampilkan data penganggaran dalam SQL Server dan di view dalam SQL Server, lalu kita ekspor datanya ke dalam Excel. Hasilnya seperti ini. Lalu ada juga cara kedua yang dalam tab master ini adalah cara data penganggaran dalam SQL kita dapatkan dengan cara mengimpor data dari Excel sendiri. Kita klik data, lalu kita import pakai from other sources. Kita akan mengulas dulu yang hasil tab query ini, hasil ekspor dari SQL ke Excel. Jadi untuk data-data dari SQL server diekspor ke Excel ada kelemahan. Semua data ini diakui sebagai bentuk teks. Contohnya nih, kolom nilai dan total di kolom AL dan AM ini tidak bisa dijumlahkan summary-nya. Dia hanya bilangan jumlah jumlah count-nya saja. Kalau yang jumlah summary-nya dia tidak akan terjumlah karena Excel menganggapnya sebagai teks. Makanya kita untuk mengakalinya sebelum kita olah lebih lanjut, ini harus kita rubah menjadi bentuk penjumlahan, bentuk jumlah angka rupiah. Jadi kita harus cek ulang juga apakah ini di dalam tabel ini masih ada angka yang memakai titik, karena kalau dia memakai titik tidak bisa dijumlah. Nah, ternyata di sini ada angka yang menjadi titik. Waktu kita sort ternyata ada 4 angka yang memiliki koma 24, 2 digit di belakang angka. Dia titik 24, harusnya kan 0,24. Makanya ini kita sisir semua saja, bahwa ini untuk 2 kolom ini kita merubah dulu, kita replace untuk semua titiknya menjadi koma. Jadi kita isi find word-nya itu kita isi titik, lalu replace-nya kita isi koma, lalu kita klik replace all supaya untuk mengganti semua angka yang ada titiknya di dalam 2 kolom ini menjadi koma. Karena kalau titik dia tidak untuk sistem bilangan Indonesia, pembilang desimal itu notasinya sebagai koma. Langkah selanjutnya kita rubah ini dari teks menjadi angka supaya bisa dijumlah. Kita klik satu kolom, lalu kita klik data, kita rubah text to column. Ini delimited saja, tidak apa-apa. Langsung kita klik next, dia next lagi.
finish. Ini sudah otomatis menjadi angka. Lalu kolom satu lagi kita klik, ini langsung finish ya. Oke, sudah berhasil. Ini sekarang angkanya sudah bisa dijumlahkan. Ini coba kita sorot. Sekarang sudah bisa jumlahkan. Inilah jumlahnya, nilai maksimal, nilai minimum, dan jumlah countnya. Langkah selanjutnya, setelah data yang sudah kita butuhkan dalam bentuk angka, ini kita akan menyajikan data penganggaran dalam bentuk pivot table supaya lebih mudah untuk dilihat. Ini kita tambah satu sheet untuk persiapan tempat mana pivot table-nya mau ditempatkan. Ada di sini. Kita nanti akan tempatkan di C4 misalnya, sel C4. Jadi untuk data di tab query kita tempatkan di sel di A1 paling kanan, di data paling kanan. Lalu kita bisa sorot, tarik sampai ke kanan dan bawah, atau dengan cara kita klik shift, tombol shift, lalu tombol kontrol secara bersamaan dan panah kanan. Ini akan menuju ke data paling ujung sebelah kanan, dan setelah itu kita pencet tombol back down paling bawah supaya sampai ke data paling bawah. Kemarin masih ingat kita data paling bawah adalah di baris 157. Jadi setelah ini kita masuk ke fungsi insert ya. Kita insert, lalu kita pilih pivot table, kita pilih tabelnya, dibiarkan saja ringnya karena kita sudah pilih. Kalau belum pilih, ini harus kita isi. Caranya sama, kita klik kanan, klik paling atas, lalu sorot semua tabelnya. Kita pilih tempat di mana yang mau kita tempatkan. Kita klik lokasinya yang tadi kita sudah siapkan, ada di sheet 5, kita tempatkan di C4. Oke, setelah kita klik, ini kita klik OK supaya dia membuat sendiri. Oke, sekarang pivot table-nya sudah ada, cuma ini belum disetting, harus kita isi. Yang pertama, inilah pivot table-nya. Yang sebelah kanan ini daftar kolom yang mau kita operasikan, mau kita tampilkan apa. Kolom jendela yang paling atas ini berisi kolom-kolom yang ada di data yang kita punya, di tabel yang kita punya tadi. Jadi misalnya paling kanan tuh nanti ada tahun, kode perubahan, uraian. Kita cek yang di tab query, ini menunjukkan yang sama. Inilah yang disebut dalam kolom tadi, tahun, kode perubahan, uraian, dan selanjutnya. Jadi kalau di sini ada sekitar berapa tadi ya? Ada 43 kolom, makanya di list kolom ini juga akan ada 43 daftar kolom. Tidak semua kolom ini kita mau lihat, jadi karena kita hanya mau melihat yang kita butuhkan saja,
makanya kita pilih ini untuk yang kedua. Kolom bawahnya ini kolom untuk memfilter urutan reportnya. Yang sebelahnya kolom 1, kolom jendela 1, jendela 2, jendela 3. Jendela 3 ini untuk untuk kita memilih kolom dalam pivot table ini, kolom apa yang mau kita sajikan. Lalu kok jendela nomor 4, 1, 2, 3, ini 4, ini berisi nanti baris-baris yang mau kita tampilkan. Lalu jendela kelima ini berupa nilai utama yang mau kita sajikan. Kita beralih ke pivotnya. Ini namanya pivot. Ini bisa kita pilih bentuknya, cara penyajiannya. Kalau kita klik kanan, ini kita bisa buat pilih pivot table option untuk setting ini mau seperti apa. Kita klik kanan, kita pilih, lalu klik kiri pivot table option. Nah, dari sini ada pilihan. Yang paling enak kita menuju displaynya dulu. Display yang biasa dibuat oleh orang-orang dan paling enak dilihat itu adalah tipe classic pivot table layout. Ini bentuknya seperti ini. Kita klik, bentuknya akan seperti ini. Jadi bentuk matriks langsung. Ini disebut row atau baris. Row baris ini akan berhubungan dengan jendela nomor 4. Semua yang kita tampilkan di sini akan muncul di jendela nomor 4. Yang di sebelah sini adalah kolom. Kolom akan ditampilkan di sini, di jendela nomor 3. Semua data yang kita tampilkan dalam kolom akan ditampilkan di jendela nomor 4. Yang di tengah yang besar ini adalah nilai utama yang kita mau olah. Dia ada di kolom di jendela nomor 5. Jadi di tabel ini paling atas ini disebut kolom. Kolom ini nanti akan dibagi-bagi lagi di pivot table, akan dijadikan baris dan dijadikan kolom. Sekarang kita mulai. Misalnya kita mau menyajikan tahun, kolom ini kan kita bedakan ke tahun. Jadi di kolom tahun ini, data tahun, kita klik kanan, lalu kita tarik, kita tempatkan di bagian row. Dia akan berubah seperti ini. Jadi ternyata di tabel itu hanya ada satu data tahunnya, namun tahun 2016. Dari ribuan baris ini ternyata cuma satu jenis saja, tahunnya 2016. Kita kembali lagi, kita buat kode perubahan. Kita klik kita seret ke sebelahnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis kode perubahan. 3, 4, 5, dan 6. Uraiannya apa kita masukkan, karena kita hanya kode, kita tidak tahu. Kita klik kanan, kita masukkan lagi uraian. Caranya seperti itu untuk menampilkan datanya. Lalu
untuk menampilkan nama OPD kita punya harus ada 1 2 sekitar kode urusan sampai kode subunit ini adalah nama OPD. Jadi kita klik tarik di sini nama urusannya, kita klik tarik kode bidang, nama bidang. Oke, ini karena terlalu banyak, terlalu lebar, kita setting, kita tarik dari kolomnya ini, kita tarik, kita perkecil. Nah, seperti ini. Ada permasalahannya untuk pivot table ini, setelah kita setting lebar kolom, kalau kita misalnya mau merefresh datanya, memperbarui data query ini, kita perbarui dengan cara refresh, kita klik kanan lalu refresh, kolom ini akan menyesuaikan ulang kepada lebar masing-masing defaultnya. Jadi untuk kita coba klik kanan, refresh, dia akan berubah lagi ke awal. Jadi untuk menghindari itu terjadi, setelah kita setting, kita tarik ulang ke perkecil, kita klik kanan di pivot table-nya, kita setting option, pivot table option, layoutnya kita ilangi tanda checklist di auto fit column with on updates. Ini kita hilangi saja. Oke. Lalu ada beberapa yang kita kadang-kadang tidak membutuhkan, yaitu total, subtotal ini di masing-masing baris yang berbeda, sudah berbeda jenisnya, dia akan diotomatis di total jumlah total. Ini akan mengganggu pada saat kita membuat memasukkan baris-baris yang mau kita tampilkan. Jadi untuk sementara kita hilangkan dulu dengan cara kita klik desain supaya tidak dia otomatis dijumlah. Nanti kita dijumlah secara manual. Kita klik desain, lalu subtotalnya kita matikan. Kita klik kanan lagi, kita pilih do not show subtotals. Kita klik kanan. Semua tidak ada penjumlahannya. Lalu setelah nama bidang, kita masukkan kode unit dan nama unit. Nama unit ini adalah nama OPD. Jadi ini sudah terdaftar nama dinasnya per jenis bidang dan per nama dinas. Ini kita bisa atur. Kalau kita mau menyajikan lagi per kode per sub bidang, sub unit, jadi di bawahnya OPD ini kita klik, kita masukkan juga bisa. Ini seperti ini, tapi nanti akan jadi banyak. Jadi seperti OPTD, lalu nanti ada sekretariat. Ini terserah kita caranya mau menampilkan, boleh. Tapi untuk contoh ini kita tidak usah tampilkan kode sub dan nama subunit. Caranya bisa klik kanan di tempatnya, kita remove kode subunit, dia akan kembali ke sini. Atau cara kedua, kita tanda ceknya kita hilangkan, ini akan otomatis terhilang dari baris di sini, termasuk akan hilang dari baris di sini, row label sini. Kita coba, kita klik
dia akan hilang dari sini dan hilang dari pivot table-nya dan hilang dari row labels-nya. Lalu setelah itu kita butuh, karena anggaran itu terkait dengan program dan kegiatan, kita masukkan kode program dan kode kegiatan. Kita klik kanan, seret ke tempatnya. Untuk kegiatan kita klik kanan, seret ke tempatnya. Oke, ini kita sudah bisa menyajikan macam-macam program dan kegiatan yang ada. Kita perkecil lagi. Ini bisa kita setting lebih panjang, bisa setting lebih pendek. Lalu biasanya kita butuh kode rekening akun yang mau dibebankan. Jadi kita klik kode rekening 1 sampai 5, masing-masing di dalamnya ada namanya. Kita masukkan seperti ini. Tadi ada yang tidak beraturan, ini kita bisa atur ulang. Jadi ini kode rekening 1, kode rekening 2, nama rekening 2, kode rekening 3. Ini terbalik, jadi kita bisa klik kanan kodenya, kita seret ke sebelumnya. Ini kode rekening 4, nama rekening 4. Ini terbalik, jadi kita seret ke sebaliknya, ke sebelahnya. Oke, jadi seperti itu untuk cara menyeting untuk setting barisnya, baris di pivot table. Ini kalau tidak perlu kita bisa delete. Kalau misalnya terlalu banyak, kita bisa remove. Lalu yang kedua, untuk kolom nanti kita tidak usah isi dulu ya. Kolom itu misalnya nanti akun-akun ini akan kita tampilkan secara mendatar. Ini bisa taruh di sini, tinggal dipindahkan ke sini. Tapi untuk saat ini kita coba lihat dulu nilainya. Jadi ini sudah ada kode program, kode akun. Lalu kita buatkan nilainya. Nilai yang mau kita tampilkan adalah nilai anggaran ya. Jadi ini kita total, ini kita klik kanan, kita seret, kita taruh di bagian drop value field here. Dia akan menjumlah sendiri. Ada kalanya ini bentuknya berupa jumlah count. Ini kebetulan jumlahnya sama. Apabila ini bentuknya count, jumlah count, ini kita setting ulang. Caranya di jendela nomor 5 ini kita klik kiri, kita pilih value field setting. Ini sudah terpilih sum ya. Terserah pilihan kita sebenarnya, kita mau membuat count, average, atau max min. Kalau kita butuhkan kan sekarang jumlah anggaran, makanya kita jumlah sum. Lalu kita setting number, karena ini formatnya ini belum tersetting, dia masih formatnya general. Jadi kita pilih number format, kita klik kanan, kita tinggal isi di sini apakah accounting,
tanpa simbol non, kita naikkan jumlah desimalnya menjadi 2. Kita klik OK. OK lagi, dia akan sudah menjadi nilai rupiah. Untuk diingat tadi, kalau di query ini belum disetting sebagai angka, kalau dia masih sebagai teks, ini di pivot table ini tidak akan terjumlah angkanya, dia akan nilainya 0 karena dianggapnya semua sebagai teks. Hal ini terjadi kalau kita mendownload data dari proses import import data dari Excel, dari from other source. Ini si Excel sudah otomatis mengubah nilai angkanya, sudah mendeteksi menjadi jumlah rupiah. Misalnya ini kan, kalau kita blok ini sudah menjadi jumlah rupiah. Kita kembali ke pivot table. Inilah data anggaran yang sudah kita olah. Kalau kita mau lebih rinci lagi, kita misalnya mau melihat kegiatannya apa sih. Ini di sini ada keterangan rincian. Jadi kita bisa buat keterangan rincian ini. Misalnya kita mau tampilkan kegiatannya untuk apa sih. Jadi kita tampilkan di sini. Ini akan muncul keterangannya. Misalnya di sini disediakan untuk penyelesaian masalah. Lalu kita angkut juga nih keterangan. Nah, berarti dalam anggaran ini kita sudah bisa melihat disediakan untuk apa sih ini. Jadi nanti ada misalnya disediakan untuk biaya fotokopi modul pembelajaran, seperti itu. Jadi ini sama seperti yang akan ditampilkan pada DPA atau di APBD. Di DPA menyebutnya seperti ini, akan ditampilkan sama. Ini kita buat tampilannya supaya agak menarik, lebih enak dilihat. Kita klik desain, kita pilih bentuknya. Jadi bisa berbentuk tidak ada garis, sama seperti ini. Nah, sekarang sudah ada garisnya. Dia sekarang menjadi semua diberikan tanda kotak. Lalu ini kita tadi totalnya kita hilangkan, kita bisa menyeting lagi mau kita total sebatas apa, apakah sebatas dinas. Kalau kita setting
menurut dinas berarti kita klik di sini. Kita kita jumlah, untuk percobaan kita jumlah per kode rekening ya, kode rekening 3 misalnya, kode rekening 3. Nah, di sini kita klik jumlahnya. Ini kita klik kanan di tempat ini, kita munculkan subtotalnya. Jadi semua jenis hasil, semua jenis kode rekening 3 dia akan ditotal. Untuk membedakan kita bisa klik ini di tempatnya nih, di depan subtotal. Kita klik kanan, lalu kita beri warna misalnya kuning. Jadi semua yang hasil penjumlahan, total hasil retribusi, dia akan berwarna kuning. Jadi akan lebih mudah untuk melihatnya. Ini kita bisa pilih, karena database ini menampilkan semua data yang kita download. Ini kita rubah dulu yang mau kita tampilkan, karena ini ada kolom APBD perubahan, pergeseran, rancangan APBD. Jadi untuk yang baris pertama ini adalah rancangan APBD. Kita lihat nih, rancangan APBD. Jadi kita klik, kita pilih aja yang perubahan terakhir, APBD perubahan terakhir. Inilah yang disahkan untuk yang terakhir kalinya. Nah, ini sekarang sudah kita pilih. Lalu kita mungkin mau milih belanjanya saja dulu. Kita pilih belanja, karena belanja itu kodenya 5. Kita bisa pilih di kode rekening 5. Kita pilih angka 5 seperti ini. Ini semua belanja yang muncul, pendapatannya tidak dimunculkan. Atau kita pilih yang di nama rekeningnya, sama saja. Kita pilih, klik belanja. Jadi hanya belanjanya aja. Ini tadi yang kita jumlah hanya belanja kode 3. Sekarang kita jumlah, klik kanan yang subtotal yang rekening digit 2 dan rekening digit 1. Ini kita untuk membedakan, kita kasih warna misalnya hijau. Untuk yang belanja digit pertama, kita beli nama, kita kasih warna apa nih, coklat ya, atau merah jambu. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini kita bisa bedakan seperti ini, dibedakan per program. Dia per program. Jadi Dinas Pendidikan ada punya program. Misalnya ini yang pertama, program administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa kantor. Dia belanjanya berarti ini kalau ada kesulitan seperti ini, sulit membaca begini, kita bisa perkecil. Kita perkecil, namanya, caranya misalnya kita mau lihat dari belanja
kode rekening 3 ya. Ini kita klik kanan, ini kita collapse, pilih expand and collapse, kita pilih collapse entire field. Ini semua baris yang ada di sebelah kanan dia akan dihilangkan, bukan dihilangkan, dia hanya tampilannya aja di tampilannya aja yang dihilangkan, tapi datanya tidak hilang. Kita klik, dia akan lebih sederhana begini. Jadi total belanja barang dan jasanya langsung ketahuan. Ini bisa kita hide, jadi seperti ini. Atau kalau mau tetap ditampilkan juga tidak apa-apa, tapi dia akan panjang. Kita unhide saja. Jadi untuk kalau kita mau melihat program kegiatan, misalnya penyediaan alat tulis, pengeluarannya berapa, di 104 juta misalnya begitu. Untuk ini masing-masing kegiatan dan program kita bisa buatkan subtotalnya juga. Misalnya kita subtotal di sini, jadi kegiatan ada subtotalnya. Untuk program juga kita buat subtotal, bisa kita kasih pembeda. Ini tadi tidak pas, harus sini. Oke. Jadi misalnya program pelayanan administrasi perkantoran ada berapa nilainya, ini kita bisa lihat sekitar 2,6 miliar ya. Ini untuk penjumlahan. Untuk masing-masing dinas kita bisa jumlah juga nih, sama subtotal. Ini kita lihat, kita cari ini subdinasnya. Kita buat warna ini aja yang membedakan. Ini tidak perlu di subtotal. Oke. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat belanjanya seperti apa, digunakan untuk apa. Dari sisi penganggaran, ini kalau kita expand lagi juga bisa kita melihat rinciannya. Kita expand entire field, ada dua pilihan, hanya yang bersangkutan saja. Ini kita bisa klik, ada tanda plus, kita klik, berarti kita hanya mau mengekspand untuk yang kolom ini saja, satu jenis ini. Kita unhide coba. Jadi kalau kita klik minusnya, dia akan berkurang menjadi jumlah totalnya. Kalau kita expand, dia akan tambah. Ini seperti ini. Terus kalau kita mau memilih hanya misalnya dinas PU saja, kita bisa klik di sini. Kita pilih ya, pekerjaan umum. Nah, ini kita sudah pilih di sini. Artinya kita hanya memilih anggarannya dinas pekerjaan umum. Seperti ini. Ada program apa misalnya? Kita mau mencari program di sini, kita collapse dulu. Misalnya programnya ada apa saja, ada program sekitar
10 program, 9 berapa nih, ada 11 program. Jadi ada program peningkatan sarana prasarana pelayanan, ada pembangunan jalan. Misalnya kita mau mencari program pembangunan jalan, berarti kita bisa dikembangkan, nanti akan muncul seperti ini. Kita mau lihat rinciannya lagi, kita klik, ada apa sih isinya belanja modal jalan. Ternyata ada belanja modal pendukungnya berupa honorarium, lalu ada peningkatan jalan kegiatan untuk tahun 2015 seperti ini. Jadi salah satu fungsinya mengolah data itu untuk kita lebih mudah untuk melihat datanya, untuk melihat kegiatan-kegiatannya. Kalau bentuknya masih bentuk database ini, tabel ini kita akan kesulitan. Kita harus mengolah ulang supaya bisa ditampilkan di dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita mau menampilkan desainnya seperti apa, kita klik atas. Untuk warna-warnanya kita bisa lihat seperti ini. Misalnya mau bentuknya seperti ini, jadi terserah seleranya si pembuat. Oke, ini tadi kita menampilkan data dalam bentuk tabelnya menurun. Jadi tadi saya terangkan ada ya dalam bentuk kolom memanjang yang di sini kita bisa tampilkan juga. Misalnya ini kita pindahkan ke samping. Misalnya kita mau melihat datanya secara mendatar. Jadi belanja ini kita mau tampilkan di bentuknya matriks. Di sebelah sini dinas, di sebelah sini anggaran saja, anggaran per akun. Jadi ini kita tinggal pindahkan saja. Bisa kita seret ke sini, ke atas ini, dia akan muncul di sini. Atau kita klik ulang ini, tarik ke sini. Sama saja nanti misalnya kita klik ulang kode rekening 1, kita tampilkan di sini. Lalu rekening 3, nama rekening 3. Ini karena tadi naruhnya tidak beraturan, kita susun. Kita hilangkan dulu saja ini supaya lebih enak dilihat. Karena kalau terlalu banyak kita agak bingung. Jadi di sini kita harusnya ini kode rekening 1, tapi ternyata dia nama rekening 1. Kita lihat, karena kode rekening 1 ada di paling kanan, kita pindahkan di sini. Nah, sudah pindah kode rekening 1, nama sebelahnya nama rekening 1, lalu ini kode rekening 3, berarti ini ada yang salah. Ini kita tarik ke bawahnya kolom belanja, dia akan muncul di kode rekening 2. Lalu nama rekening 2 kita pindahkan di sini, kita tarik aja, kita klik kanan, kita tarik. Sekarang sudah sesuai tempatnya. Kita cek
urutannya. Kode rekening 2, nama rekening kedua. Oke. Ini kalau kita mau menampilkan sama seperti tadi, kita bisa setting menjadi seperti ini ya. Ini kenapa ada biru-biru hijaunya, karena ini dia di jumlah total per belanjanya. Untuk itu kita hilangkan dulu, kita klik kanan, subtotalnya kita hilangkan. Klik kanan, subtotalnya kita hilangkan. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita tidak membutuhkan misalnya keterangan, kita hanya mau melihat per dinasnya aja. Jadi ini kita bisa remove keterangan programnya ini sampai keterangan kegiatan. Kita coba klik kanan, kita remove. Ini remove semua. Bisa remove dari sini, bisa dari sebelah sini. Coba kita oke, keterangan kita uncheck sudah. Jadi ini kita bisa lihat dinas PO dia mempunyai belanja pegawai 2 miliar, belanja pegawai langsung 1 miliar, belanja barangnya 19 miliar, belanja modal 17 miliar. Oke. Kalau kita mau menampilkan selain dinas pekerjaan umum, kita klik filternya, kita cek tentang seluruh dinasnya. Oke. Ini sudah seluruh dinas sudah tertampil di pivot table. Ini jumlahnya, jumlah per belanjanya. Di sini jumlah, sebelah kanan jumlah totalnya, total belanja. Oke. Mungkin sekian untuk melihat data, misalnya untuk masing-masing nilai ini kita bisa lihat rinciannya. Selain kita atur dari tampilan, bisa juga kita buka dari sini. Misalnya kita hanya mau tahu belanja modal itu kita mau tampilkan nilai 23 ini dari mana. Ini kita klik 2 kali, dia akan muncul rinciannya di sampingnya. Bentuknya tapi dia berbentuk tabel, bentuk data kotor. Jadi kita klik kanan kalau kita mau butuh lagi. Klik kanan, klik kiri 2 kali di nilainya. Dia akan muncul di sebelahnya sheet 5, akan muncul sheet 7. Bentuknya sama seperti yang query awal, yang hasil awal, tapi dia hanya untuk nilai sebesar, hanya muncul untuk nilai sebesar 23,9. Hanya nilai yang ini 23,977 saja. Sama seperti kalau kita mau cari yang lain, misalnya isinya 30, ini apa sih,
miliar ini nilainya apa aja isinya. Kita klik 2 kali, dia akan muncul di sini di sebelahnya. Ini kita bisa delete. Waktu di delete dia tidak akan menghilangkan data aslinya. Data aslinya adalah ini. Sepanjang data asli ini tidak di delete, salah satu ya, karena kita pakai yang query ini, data ini tidak, pivot table ini tidak akan kehilangan data. Tadi kita coba pakai sheet yang query. Kalau kita mau memakai sheet yang master ini bisa juga. Dia akan sama karena bentuknya sama. Karena bentuknya sama, induknya juga sama, dia tidak akan berubah. Yang berbeda adalah di data hasil import dari Excel kita tidak perlu merubah nilai-nilai rupiah atau angka non teks. Jadi yang teks sudah diimport sesuai dengan teksnya, yang nilai rupiah dia diimport sesuai jumlah format angka rupiah. Jadi misalnya kita coba untuk yang sebelumnya mendatar ya, ini kita bisa ganti data sumbernya. Jadi kalau tadi data sumbernya dari sini, dari query, kita mau rubah ke data yang master. Fungsinya begini, kalau kita sudah punya format template seperti ini, kita ada perubahan data, kita tinggal merubah data dasarnya saja. Jadi data awalnya misalnya di sini di query, lalu kita punya data baru lagi, kita kasih nama master, data master. Ini kita tinggal merubah data dasarnya. Kita ke atas, kita klik desain, klik kanan desain, kita klik kanan option, lalu kita pilih change data source. Jadi kita klik yang tadinya dari ini query, tabnya query, kita pindah jadi tabnya yang master ini. Kita pilih yang paling kiri. Setelah kiri, kita sama seperti awal tadi, kita pencet shift control panah kanan dan panah bawah untuk meyakinkan semuanya database sudah sama. Jadi semua datanya sudah tercover, kita klik OK. Ini hanya akan merubah data dasarnya, tetapi tidak merubah tampilannya. Jadi kita tidak perlu, misalnya kita sudah punya template template yang bagus, kita tidak perlu merubah lagi, membentuk pivot table yang format baru, termasuk pembeda warna penjumlahan. Lalu misalnya ini ada yang dihilangkan kode-kode rekening kah apa, sama seperti yang di sebelahnya juga. Kita coba, ini tidak akan merubah bentuknya. Jadi kita perkecil coba. Ini kita klik change data source, dari query kita rubah ke yang master ini. Kita pilih yang paling kiri, sel paling kiri, kita pencet tombol shift control
arah kanan, arah panah bawah, kita klik OK. Ini sudah semuanya sudah dirubah. Jadi kita sudah menggunakan data yang baru, misalnya daftar master ini yang terbaru. Oke, untuk pengolahan data sekian dulu. Nanti dasar-dasarnya seperti itu, cara menggunakan pivot table. Masing-masing orang akan berbeda kebutuhannya, tapi dasar-dasar menampilkannya seperti itu. Jadi dari sini nanti kita bisa melihat lebih mudah. Dengan melihat lebih mudah kita bisa lebih cepat, misalnya mau mengambil sampel, mau melihat dinasnya, mau melihat misalnya mencari yang anggaran terkecil atau anggaran terbesar, itu lebih mudah. Jadi mungkin sekian dulu pemaparannya, untuk mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu.